Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Chandra Putra Solombe dari program studi Bisnis Digital dengan NIM 21090750101. Saya dari kelas B, angkatan 2021. Pada video kali ini saya ingin menguji korelasi nonlinear di RStudio Cloud dan Losari. Perlu kita ketahui, nonlinear korelasi adalah suatu korelasi yang dikatakan nonlinear apabila semua titik dari X dan Y dalam satu scatter diagram, yaitu titik-titik yang terletak di antara dua aksis yang mendekati kurva. Contoh kasusnya adalah hubungan antara biaya manajemen yang dibayarkan reksadana terkemuka di Amerika Serikat ke penasehat investasinya untuk mengelola asetnya, di mana biaya yang dibayarkan tergantung pada nilai aset. Semakin tinggi nilai aset bersih, maka semakin rendah biaya konsultasi. Adapun pertanyaannya, yaitu pertama menguji dugaan dengan analisis korelasi nonlinear, dan kedua bentuk hipotesis, dan ketiga ada simpulan. Ini adalah data dari kasusnya, ada fee dan aset, dan di sini ada keterangan minimum, maksimum, min, median dari fee dan aset. Bentuk hipotesisnya yaitu pertama H0, di mana semakin tinggi nilai aset bersih, maka semakin tinggi biaya konsultasi. Dan untuk H1-nya, semakin tinggi nilai aset bersih, maka semakin rendah biaya konsultasi. Metode uji yang saya pakai adalah uji t-test. Adapun ketentuan linearitas variabel bebas dan terikat pada program SPSS diindikasikan dengan pertama, nilai signifikan atau probabilitas lebih dari 0,05 mengindikasikan tidak ada hubungan linear atau dapat dikatakan non-linear antara kedua variabel yang diuji. Kedua, ada nilai signifikan atau probabilitasnya lebih dari 0,05 yang dimana mengindikasikan adanya hubungan linear antara kedua variabel yang diuji. Saya ulang kembali, nilai signifikan atau probabilitas yang kurang dari, yang dimana mengindikasikan adanya hubungan linear antara kedua variabel yang diuji. Baik, yang pertama, saya akan ke RStudio. Ada resume. Kita tunggu preparing project-nya, loading. Ya. Loading successful. Baik, di sini sudah muncul tampilannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengupload data. Di sini saya pilih menu upload. Lalu untuk file to upload data kita klik telusuri. Setelah klik telusuri, kita mencari file yang akan kita upload. Untuk file yang akan saya upload adalah file aset, dan perlu diingat bentuk filenya adalah CSV.
lalu kita open, klik OK. Setelah itu kita tentunya mengimpor data. Di sini kita klik from text base, lalu kita klik asset CSV, lalu open, lalu kita mengklik import. Setelah itu kita dapat melihat data kita ada di sini. Nah, setelah itu kita namakan file kita. Saya di sini menulisnya dengan X sama dengan nama file kita aset, lalu tanda $, lalu saya pilih V sebagai X dan variabel Y. Kita klik aset, lalu $, lalu saya pilih aset sebagai variabel Y, lalu kita pilih core, saya pilih test X, Y. Setelah ini kita akan menginstal NL Core-nya. Untuk menginstal NL Core di RStudio berikut ada langkah-langkahnya. Pertama adalah menginstal DevTool package, yaitu dengan mengetik install package, lalu kita klik DevTools, lalu klik enter. Dia akan mendownload dan di sini kita akan menunggu sampai downloadannya selesai, dan ini mungkin memakan sedikit waktu. Kita tunggu saja. Lumayan bisa. Sini kita masih menunggu hingga selesainya proses loading atau mendownload. Langkah selanjutnya jika loadingnya selesai atau dan dalam loadingnya, langkah selanjutnya adalah kita mengetik library DevTools, yaitu seperti ini. library.devtools. Kita enter. Lalu kita menginstal NL Core-nya dari repository GitHub dengan mengetik install GitHub, yaitu dengan mengetiknya lagi proses miner atau NL Core. Lalu kita enter. Perlu diketahui fungsi dari NL Core ini yaitu mengembalikan estimasi korelasi nonlinear, di mana nilai P yang disesuaikan terkait dan plot opsional yang memvisualisasikan hubungan nonlinear ini. Nah, ini sudah selesai kita mendownload NL Core-nya. Setelah selesai, kita mengetik library, kita tulis dalamnya NL correlation, nonlinear correlation. Setelah itu kita mengetik plot X, Y.
seperti yang tadi kita lakukan di awal, yaitu X, Y. Adapun korelasi yang mengindikasikan 0, di mana dalam memperkirakan nonlinear korelasi menggunakan NL-core dengan kode seperti kode C, kita pakai kurang dari ini, lalu NL-core, X, Y, PLT, klik ini, saya pakai T, saya pakai utilitas. Lalu seperti ini jadinya jika kita telah mengetik C kurang dari NL core X, Y, PLT sama dengan T. Adapun saya akan menulis C untuk mencari nilai estimate-nya. Di sini ternyata nilai estimate-nya adalah 0,955. Nilai adjust p-value nilainya adalah 0. Terakhir adalah saya mengetikkan C lalu remove, di mana ini menunjukkan plot dan hubungan yang linear. Jika ingin melihat, kita bisa export dan save as image. Kita bisa namakan slide. Setelah itu tadi di RStudio Cloud. Selanjutnya saya akan beralih di Glossary Tools. Di Glossary Tools ini saya masih memakai data yang sama, yaitu aset. Dan perlu diingat, file yang digunakan ini harus juga berbentuk dalam CSV. Nah, di sini kita pilih menu Browse untuk upload datanya di sini. Lalu kita mencari data yang akan kita upload. Di sini saya pilih data yang masih sama saya pakai di RStudio, yaitu aset. Dan di sini ada menu separator, yaitu ada koma dan semikolon. Kita memilih sesuai dengan yang akan kita lihat dan sesuai dengan bentuk tabel seperti ini. Jika saya memilih semikolon, dia akan berbentuk seperti ini. Jika saya memilih koma dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita memilih menu correlation, lalu nonlinear. Lalu kita pilih select numeric variable. Di sini saya pilih V untuk pertama, dan yang kedua ada aset. Lalu kita run. Di sini kita dapat lihat summary dari nonlinear korelasinya. Ada core estimate-nya seperti yang tadi, sama dengan nilai yang ada di RStudio, yaitu 0,9554, dan untuk adjust value-nya adalah 0. Dan seperti gambar yang di RStudio juga tadi, seperti ini. Baiklah, itu tadi dari Glossary Tools. Selanjutnya kita akan bahas hasilnya. Hasilnya, pada hasil ini kita dapat lihat nilai korelasi nonlinear antara biaya manajemen yang dibayarkan reksadana terkemuka di Amerika Serikat ke penasihat investasinya untuk mengelola asetnya adalah memiliki hubungan yang signifikan karena nilai signifikan kurang dari 0,05, serta terdapat adanya hubungan linear antara kedua variabel yang diuji. Ini adalah plot correlation nonlinear tadi yang saya download dari RStudio.
Dan untuk kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah berdasarkan hasil dari korelasi nonlinear yang saya uji adalah diketahui ternyata hubungan antara dua variabel ini adalah linear karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, di mana jika semakin tinggi nilai aset bersih maka semakin rendah biaya konsultasi. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.